Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun fadaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahroja yudahri yudahrojatan wa dihrojan wa mudahrojan fahuwa mudahrijun fadaka mudahrojun dahrihra dudahrin mudahrojun mudahrojun To'to'a yuto'ti'u to'to'atan wa ti'to'an wa muto'an fahuwa muto'ti'un wa daka muto'to'un to'ti'la tuto'ti' muto'to'un muto'to'un Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wadaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan faqalqalan fahuwa muqalqilun wadaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wadaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wadaka mubasmalun basmillah tubasmil mubasmalun mubasmalun la yusabahilu sabahalatan wa sihalan wa musabahalan fahuwa musabahilun wadaka musabahalun sabahil la tusabahil musabahalun musabahalun hamdil hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wadaka muhamdalun hamdillah tuhamdil muhamdalun muhamdalun haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhaylalan fahuwa muhaylilun wadaka muhaylalun haylillah tuhaylil muhaylalun muhaylalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wadaka muhawqalun la tuhawqil muhawqalun muhawqalun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang ngantuk. Diangkat kepalanya dong. Kepalanya diangkat. Nah begini ya apaan tahu ya. Iya kan? Lah iya jawab salam semangat. Merdeka. Begitu khair. Lu ngantuk khair. Ngantuk mulu bahir mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, habis doa, habis baca sorob, sekarang kita lanjut. Kalau kitab kalian pas
Baris yang atas ya. Oh, kalau saya udah agak baris ke berapa ini? Baris ketiga. Wal fasohatu itu ya. Wal fasohatu, lu jangan diri. Wal fasohatu, oh sob, ngaji sob. Masih live soalnya apa? Pakaian. Waduh, nggak tahu deh saya deh ya. Yaudah ntar dah, nggak tahu saya. Wal fasohatu, dan bermula fasoha. Itu pakaian siapa maksudnya, Run? Andre. Oh, udah aneh-aneh lu ah. Oh, malu-maluin orang aja. Termasuk semuanya lah, jangan begitu dah. Wal fasohatu, dan bermula fasoha. Maknanya kefasihan. Udah disimak, belajar konsentrasi. Yusofu itu buat mensifati. Biha dengan fasoha. Siapa al mutakallimu, mutakalim, orang yang berbicara. Wal kalamu, dan kalam. Wal kalimatu, dan kalimat. Maksudnya kemarin dalam nazom cuma sholatu salamin laiki, kan gitu kemarin. Alan nabiyyi afsohil kholaiki, kan ada afsoh, orang yang paling fasih. Nah, fasih itu masdarnya fasoha. Fasoha itu apa? Wal fasohatu yusofu biha al mutakalim wal kalam wal kalimah. Fasohah maknanya kefasihan, itu bisa buat memberi keterangan mutakalim. Nanti ada mutakalim fasih. Kemudian kalam fasih. Berarti kan? Bukan kalam fasohah, kalam fasih. Kalimat fasihah, itu isim fa'ilnya. Fayuqalu, maka dikatakan apa? Mutakallimun fasihun, maknanya mutakalim yang fasih. Bermula fulan, mutakallimun itu mutakalim, fasihun yang fasih. Wa kalamun fasihun, bermula ucapannya fulan, itu kalam fasihun yang fasih. Wa kalimatun fasihatun, itu semuanya setelah shot ada ya-nya. Itu harus kalian teliti, bukan fasihun tapi fasihun. Sepele tapi menentukan. Begitu loh. Wa kalimatun, dan kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu berarti kata. Kalau diterjemahkan. Kalau kalimat itu kan kalam. Berarti kan? Nah, itu harus kalian latihan. Bi khilafil balaghati, berbeda dengan balaghoh. Balaghoh itu keindahan, itu maksudnya. Fa innaha, maka sesungguhnya balaghoh. Coba Andre, lu lihat itu baju lu apa bukan? Lu lewat sini, lewat sono. Paham gak? Lu jangan jelek-jelekin nginep di tempatnya orang, pakaian lu tinggal, malu-maluin orang kayak lu. Wal bi khilafil balaghati, punya siapa, Run? Oh, iya, lo kok bisa diklaim punya anak lagi? Punya temen lu yang lain kali. Oh, iya, lu makanya lu juga jangan ngajak anak lagi, ajak main rumah lu. Gua malu begini kan orang tua lu begini, ngerti kan? Lalu gua ngasih lampu hijau sih. Jangan pernah ada yang main kalau begitu gitu loh. Malu-maluin orang aja.
Mana tadi? Yusofu itu buat mensifati biha dengan balaghah. Kalau tadi kan fasoha, sekarang balaghah. Siapa al mutakallimu, mutakallim, orang yang berbicara. Wal kalamu dan kalam. Udah lu belajar lihat kitabnya, nggak usah nengokin adiknya. Biasaan lu. Dunal kalimati bukan kalimat. Maksudnya kalau yang tadi fasohah bisa buat mensifati mutakalim, kalam dan kalimat, sampai ada istilah mutakalimun fasihun, kalamun fasihun, dan kalimatun fasihatun. Nah itu gak usah saya tulis lah biar gak kelamaan. Maksudnya fasohah bisa buat mutakalim, bisa buat kalam, bisa buat kalimah. Bikhilafil balaghati. Ini kita belajar nahu. Nahu itu kan dasarnya nanti balaghah. Tuh. Berbeda dengan balaghah. Kalau balaghah fa innaha yusofu biha al mutakalim wal kalam. Kalau balaghah itu cuman mensifati mutakalim dan kalam, nggak ada kalimat. Oh, maksudnya bagaimana? Nah, nanti di bawahnya ada junal kalimati, bukan kalimat. Fayuqalu maka dikatakan apa mutakallimun balighun. Tuh, bukan balighun. Itu maknanya. Lihat kitabnya. Kalau balighun balik. Orang dalam bahasa fikih muslimun akilun, nah itu balik namanya, begitu loh. Ini balighun setelah lam apa ada ya, ya-nya dibaca sukun, balighun. Nyambung. Kalau yang maknanya balik, akil balik itu balighun, mengikuti wazan fa'ilun. Nyambung kan? Ini belajar teliti. Udah titik. Wala yuqalu kalimatun balighatun, dan tidak boleh dikatakan apa lafaz kalimatun balighatun, enggak ada. Itu loh maksudnya. Paham? Siapa? Aska. Oke, pakai. Ini yang bocil-bocil enggak paham, model kayak Erwin ya. Bakhir, Japir nggak akan paham, mengikutin aja. Nanti lama-lama juga paham, maka kudu serius, kudu tekun ngajinya, gitu loh. Ini kan didik dari nol betul-betul. Maka saya sudah berusaha maksimal ngajar, ngaji meluangkan waktu maksimal. Kalian juga harus maksimal menggunakan waktunya untuk deres, gitu loh. Jadi biar semuanya dapat, gitu. Oke. Wa makna fasahatil mutakallimi, dan bermula maknanya kefasihan mutakalim. Mutakalim fasih, artinya kefasihan mutakalim itu apa maksudnya? Kudratuhu, itu mampunya mutakalim. Kudrat itu loh. Kudrat itu mampu, lu lihat, ngeliatin gua melulu. Kudratuhu itu mampunya mutakalim, ditulis alal ityani, atas melakukan, mendatangkan bikalamin fasihin, dengan kalam fasihin yang fasih. Terus apa Pak yang dimaksud? Kok tadi katanya ada mutakalim fasih? Faso namanya faso hatil mutakalim. Kefasihan mutakalim yang dimaksud adalah mampunya orang menyampaikan bahasa, menyampaikan kalam, ucapan dengan bahasa yang fasih. Umpamanya Japir ditanya, ditulis yang benar, bukan dicoret-coret. Lu paham nggak? Lu nyoret-nyoret itu. Awas lu gambar. Jafir
ayo makan. Iyanya itu. Nah itu mutakalimnya fasih. Ini suruh makan Jabir, makan. Ya, dia malah ngambil arit, mau babatin rumput. Nah itu namanya nggak nyambung. Berarti maksudnya, nah, itu bukan mutakalim fasih. Disuruh sambutan. Malam Jumat kalau latihan ceramah, kalian bisa menyampaikan, teman-teman sekalian yang berbahagia, umpamanya pada malam Jumat yang berbahagia ini, dengerin, jangan cengengesan. Jangan cengengesan. Ingkem. Jangan kebiasaan lalu. Iya kan? Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertugas sebagai MC umpamanya atau pembawa acara akan membacakan susunan acara, menyampaikannya dengan cara yang benar. Itu namanya mutakalim fasih. Nah, dia menyampaikan dengan fasih itu namanya fasohatul mutakalim. Karena ada orang begitu disuruh maju nggak bisa ngomong sekejap pun karena ketakutan, nggak punya mental. Paham nggak? Nah, itu dan perlu latihan. Orang bisa jalan kok dilatih berjalan, itu maksudnya. Oke. Wa makna fasohati kullin, dan bermula maknanya, ini kan yang ngaji harusnya mundiri belum nyampe ya. Wa makna fasohati kullin, dan bermula maknanya kefasihan masing-masing, minal kalami dari kalam, wal kalimati dan kalimat, khuluwuhu itu sepinya kullun, minat tanafuri wal khaswi wat ta'kidi. Dari tanafur itu apa namanya, bahasanya nggak jelas. Itu seperti kalau dalam balaghah ada kalimat takaktum, malakum takaktum alayya. Nah, takaktum itu apa, mengerumuni. Itu enggak apa namanya, enggak populer, jadi enggak banyak orang yang kenal. Tahu banyak ada bahasa Betawi khusus, contohnya enggak diantak, gitu ya. Enggak dan itu kan hanya orang-orang tertentu yang paham enggak diantak. Berarti ya nyambung kan nih? Kalau kita orang Rawobogo mungkin orang Tambun ngerti nggak diantak. Tapi kalian umpamanya pergi ke kampungnya Aska itu udah nggak ada, Aska ya, nggak diantak itu udah nggak ada. Atau kalian ke Kebayoran, Kampung Melayu itu udah nggak ada bahasa nggak diantak itu. Nggak diantak itu nggak jelas. Nah, bahasa yang seperti itu namanya tanafur. Wal khaswu dan khaswu, ya khaswu jadi istilah balaghah lah. Apa itu kemarin khaswu itu? Ya bahasa yang nggak terbiasa terpakai. Wa ta'kid dan ta'kid itu kalau bahasa kita bulat. Harusnya domir pakai isim dohir, itu ta'kid namanya. Ta'kid itu seperti terikat itu loh, wahlul uqdatan itu loh, itu ta'kid. Nah, ta'kid nanti ada ta'kid lafzi, ada ta'kid maknawi. Nah, itu. Nah, kalam yang fasih atau mutakalim yang fasih atau kalimat yang fasih adalah kalimat yang terbebas, yang kosong, yang sepi dari tanafur, bulat, khaswu tadi, ta'kid. Berarti wa makna udah kemarin dibahas dalam ilmu balaghah. Wa makna balaghatil mutakallimi itu kan tadi yang barusan dibahas kan fasohah, fasih. Berarti kan Aska lu harus belajar naik kelas dikit-dikit. Sekarang balaghah, apa itu balaghah? Dan bermula maknanya balaghah itu indah. Indahnya mutakalim.
indahnya orang yang berbicara. Qudratuhu itu mampunya mutakalim alal ityani, tulis, atas mendatangkan bikalamin balihin, dengan kalam yang balik, kalam yang bagus. Wa makna balaghatil mutakallimi, dan bermula maknanya balaghohnya mutakalim, balaghohnya kalam, mutabaqatuhu itu serasinya, cocoknya kalam, limuktadul hali, terhadap kebutuhan keadaan, ma'a fasohatihi, bersama fasihnya kalam. Maksudnya bagaimana? Kalam, kalau kalam itu balik, ngomong itu bagus, ngomong itu indah, sesuai dengan keadaan. Nah, sesuai dengan keadaan bagaimana? Ngomongnya sama orang bodoh, itu harus dijelaskan panjang lebar. Ngomongnya sama orang alim, itu simpel. Ngerti maksudnya? Ngomong sama orang, lu ngomong sama guru, assalamualaikum Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Guru, selamat pagi, nama saya Erwin, saya datang dari Kupang, terus saya tinggal di Al-Aziz, tiap hari saya makan MBK Pak. Nah, gurunya nanya, mau lu apa? Kan begitu kan? Nah, saya izin Pak, besok nggak masuk sekolah. Orang mau besok izin nggak mau masuk sekolah aja. Saya Erwin dari Kupang, tinggal di Al-Aziz, setiap pagi dapat MBK, kan berlarut namanya. Nah, itu namanya nggak muktadul hal, nggak sesuai keadaan. Nah, kalau ngomongnya sama, maksudnya yang diajak bicara ini orang bodoh, dijelasin panjang lebar. Udah diajarin panjang lebar aja kadang-kadang masih salah. Erwin, ini minyak sama beras taruh di aula. Yang namanya aula kan sini. Ya karena temennya teh botol sosro, ya kan? Malah bawa ke rumah. Jewer wahan. Itu dia. Orang suruh taruh di aula, malah diantar ke rumah lah. Itu bagaimana sila? Nah iya begitu. Begitu maksudnya. Oke, nyambung ya? Apa Win? Wah, Erwin kesinggung Pak. Bagus kalau lu kesinggung mah. Udah titik. Nah sekarang lanjutannya. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi afsahil alan nabiyyi afsahil kholaiti. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi paling fasihnya makhluk. Nah, siapa? Muhammadin. Nah, itu nanti dalam cara membacanya boleh Muhammadin, boleh Muhammadun, bahkan boleh Muhammadan. Tapi kalau Muhammadan tulisannya nggak cocok. Kalau Muhammadan kan nasab, nasab kan ada alif, nanti dalam syarah dibahas. Itu secara ilmu nahwu boleh Muhammadan, boleh Muhammadun, boleh Muhammadin. Cuman yang paling simpel Muhammadin badal. Yaitu Nabi Muhammad. Tuh, perhatikan. Ya juzu boleh. Fihi di dalam lafadz Muhammadin. Apa yang ya juzu? Aujuhul i'rabi, wajah-wajah i'rab. Cara-cara i'rab. As-salasati yang 3. Maksudnya wajah-wajah i'rab yang 3 kan i'rab ada 3. Rofa, nasab, khofat. Itu Muhammadin tiga-tiganya boleh. Lakinir rasmu, tetapinya bermula tulisan. Rasm tulis kalian. Ar-rasmu itu loh. Ar-rasmu maksudnya tulisan. Makna lain daripada kitabah. Itu adalah tulisan. Lakinir rasmu, tetapi bermula tulisan. Tulisan-tulisan itu loh. Itu maknanya sama dengan kitabah. Bentuk tulisan itu. La yusaidu, itu tidak
membantu apa ar-rasmu an-nasba pada dibaca nasab illa ala tariqatiman kecuali atas tariqohnya orang yarsumu yang menulis siapa man al-mansuba pada lafaz yang dibaca nasab bisuratil marfu'i dengan bentuk yang dibaca rofa wal majruri dan yang dibaca jir. Itu siapa ya, lupa saya. Kan biasanya nih gue tulis nggak mau. Umpamanya Muhammadan. Itu kan biasanya Muhammadan kan ada alifnya. Iya kan? Tapi ada orang Robiah kalau nggak salah ya. Itu Muhammadan walaupun nasab tulisannya begini. Bacanya Muhammadan tapi cuman itu menyalahi, itu hanya sebagian kecil. Nah, itu maksudnya. Jadi Muhammadin dihapus yang bersih. Tapi hapus macam begini. Itu boleh kalian baca Muhammadin, boleh Muhammadun. Kalau ini dibaca Muhammad itu nggak boleh karena nggak ditopang alif, kecuali menurut logatnya orang yang itu dulu pernah dalam kitab apa saya lupa itu. Tuhfatus Saniyah kalau salah ya. Pernah ada itu penjelasan itu. Nah, cara menulis Muhammad nasab itu ya memang harus ditunjang pakai alif. Kecuali memang ada orang yang membolehkan. Begitu loh maksudnya. Oke. Wa aulas salasati dan bermula yang paling utama dari tiga tadi boleh rofa, nasab, khofat atau jir. Al jarru itu membaca jir. Badalan hale menjadi badal au atfa bayanin atau atof bayan. Jadi walaupun lafadz Muhammadun tadi boleh dibaca dun dan din, yang paling bagus adalah dibaca din, baca jir sebagai badal atau atof bayan. Lanaktan tidak sebagai naat. Memang kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya Muhammad alamun itu nama, tulis harokatin. Lalu bacanya ilmun lagi. Kalau yang baca askama ilmun, alamun itu nama. Wal alamu harokatin lagi dan bermula nama seseorang itu loh. Layun atu bihi. Lihat kita belum masing-masing. Layun atu itu tidak boleh dinaati apa bihi dengan alam. Jadi lafadz Muhammadin itu dibaca jer yang paling bagus. Tarkibnya sebagai apa namanya badal atau atof bayan, nggak boleh naat karena naat karena lafadz Muhammad itu nama itu nggak boleh dibuat naat. Muhammadin yang bangsa terpuji nggak boleh secara normalnya. Paham ke pakai ini aska diperhatikan. Naam betul. Wal alamu layun atubihi. Naat alam tidak boleh dinaati. Yasikhusah apa ayyakuna bahwasanya ada apa alam. Na'tan itu naat. Bin nadhari dengan memandang. Li aslihi kepada asalnya. Muhammad itu asalnya isim maf'ul. Dari fi'il madhi hammada. Bahwa Muhammad wazaka Muhammad. Itu kalau memandang asalnya. Li'anahu udah ada tuh. Li'anahu karena sesungguhnya Muhammad fil asli dalam asalnya. Gue bilangin dulu ya. Lihat kitabnya. Dan cengengesan dirubah mentalnya. Ismu maf'ulin. Oh, langsung. Ismu maf'ulil fi'li itu isim maf'ulnya fi'il al-mudha'afi
artikan yang benar, yang ditasdid, yang dilipatkan ain fi'ilnya. Wahwa dan bermula al fi'lul mudha'af hamada, itu lafaz hamada. Nah itu loh fa'ala bitasdidil mimi, dengan dibaca tasdid mimnya. Jadi nih nggak apa-apa gue jelasin biar paham. Nanti jangan meleng mulu, kalau dianuin lu ngantuk mulu ah. Diperhatikan, Muhammadun atau Muhammadin terserah, itu isim maf'ul. Isim maf'ul dari apa? Dari fi'il madhi hammada. Nih memnya ditasdid, itu maksudnya al-mudha'af, yang dilipatkan ain fi'ilnya. Dan itu udah istilah, kudu paham kalian. Nyambung ini. Coba tasrif. Hammada yuhammidu tahmidan, tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Itu yang dimaksud. Lafaz Muhammad itu kan nama tadi. Nama nggak boleh buat sifat. Kaidah umumnya begitu. Naam yasihu kan begitu tadi. Ayyakuna na'tan bin nazar li aslihi, boleh juga Muhammadin yang ada dalam syair dijadikan naat. Kalau dijadikan naat memandang kepada hukum asalnya. Loh, hukum asalnya itu bagaimana? Tolong perhatikan, ini jelimet karena ngaji kitab sarah. Kalau matan mah udah ajar aja, udah khatam, ya kan? Maksudnya memandang hukum asal. Muhammad itu asalnya sebelum dibuat nama baginda Nabi Muhammad, maksudnya itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul bukan maf'ul b. Latihan bedakan. Isim maf'ul dari fi'il, yang fi'il tadi mudha'af ain fi'ilnya. Maksudnya mudha'af ngikuti wazan fa'ala. Ini loh. Kan ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Ya kan? Nah ini fa'ala. Ainnya ditasdid. Bahasa lain tasdid dalam ilmu sharaf itu tadhaif, mudha'af. Gitu loh. Nyambung? Oh, itu harus kalian kuasai. Maka ngajinya yang tekun malah ngantuk. Ini bukan loh. Lahir bahir. Ya nggak apa-apa, orang semalam baru pulang jam 1, ya kan? Saking jam 1 baru pulang. Sampai sini jam berapa? Setengah 2. Subuh pada nggak jamaah. Lu nggak jamaah, Run? Nah, iya. Gitu loh. Oke. Lanjut. Oke ya. Itu maksudnya. Mana tadi? Wa qauluhum wa mahallu qaulihim. Andre enggak paham mulu lu ah. Wa mahallu qaulihim, artinya terengginas. Wa mahallu qaulihim, dan bermula posisi ucapannya mereka, yaitu al-alamu la yun'atu bihi. Itu isinya qaulihim, al-alamu bermula alam, nama, layun atu itu tidak boleh dinaati. Dinaati itu maksudnya dibuat sifat. Apabila dengan alam. Idza kana, apabila ada apa alam, nama Nabi Muhammad itu kan apa namanya, mustaq ya. Idza kana, apabila ada apa alam jamidan, itu berupa isim jamid, au mustaqon, atau itu isim mustaq. Tahu isim jamid ya?
Jamid itu isim yang nggak bisa berubah-ubah, nggak bisa ditasrif, seperti bakorun atau bakorotun, maknanya sapi. Sapi ya memang bakorun, nggak ada bakoro yakoru bakron, nggak ada. Paham? Beda. Nah, pembandingnya jamid adalah mustaq. Oh, paham ya? Apa maksudnya mustaq? Oh, gitu loh. Yang dimaksud mustaq adalah, ini nggak usah saya tulis, bisa berubah-ubah. Oke? Maksudnya berubah-ubah apa? Tadi hamada, yuhamidu, tahmidan, isim fa'ilnya Muhammad, isim maf'ulnya Muhammad, kan bisa berubah-ubah. Itu namanya mustaq. Nyambung tuh, maaf tuh, lu biar paham tuh. Kalau jamid utuh, oh, kayak maftuh, namanya maftuh, itu mustaq. Kan isim maf'ul, fataha, fahuwa fatih, wa zaka maftuh. Tuh, ngerti kan? Kalau Junaid, apa namanya, jamidnya, ngerti kan? Oh, gitu loh. Jamid bukan demit, terus sebenarnya demit lagi. Apalagi Erwin, emang ada Erwanayu, Erwinu, Iro, gak ada lu jamid, mana kelakuan lu, ya udah kaku, wah elah. Kalau aska, isim tafdil, aska yang lebih bersih, orangnya jorok, daglok. Lu dengerin lu, itu lu menyalahin nama lu. Termasuk Andri. Emang ada Andra, Yu Andri, Mu Andrean, Bandrean sekalian. Coba paham? Lu apa Bir? Ketawa-ketawa. Emang lu pengen ditasib lah, man? Ono sama namanya Ayul. Adul. Adul apa lagi? Adul ayo, Adul anjalan. Adul. Ya. Oke ya. Nah, ucap ditanggung itu. Walam yuzor, dan tidak dipandang apa isi mustaq li aslihi terhadap hukum asalnya. Nih dengerin, ini kaidah. Ini kalau kalian punya stabilo, garis bawahi stabilo. Maksudnya begini, ucapannya ulama, wa mahallu qaulihim al-alamu la yun'atu bihi, wal alamu bermula nama itu la yun'atu bihim, itu idza kana, itu khobarnya wa mahallu qaulihim. Idza kana jamidan, itu ketika isim jamid. Naat nggak bisa dibuat naat, atau nggak bisa di nama alam, nggak bisa dinaati, nggak bisa dibuat naat apabila berupa isim jamid. Donald Trump umpamanya itu buat sifat. Ja'a Erwin al Donald Trump, nggak ada orang Donald Trump, ya kan? Nah, kalau ini kan bisa dibuat naat, umpamanya mau ala nabi al-sokhil kholaiki, kan gitu. Muhammadin kan tadi saya narkibnya badal, yaitu andaikan kalian memandang makna asalnya Muhammadin yang terpuji, memandang makna Muhammad itu terambil dari isim maf'ul, dari fi'il hamada yang maknanya adalah orang terpuji, itu boleh dinaatina. Nama nggak boleh dibuat naat apabila pertama jamid, nggak bisa ketasrif. Itu pembandingnya mustaq. Yang kedua, mustaq tapi nggak memandang kepada makna asal. Nyambung kan? Nah itu
yang dimaksud wa mahallu qaulihim al alamu la yun'atu bihi idza kana jamidan mustaqban walam yungzar li aslihi. Oke ya. Maksud saya itu ngaji itu biar paham tuntas gitu loh. Kalau kalian paham tuntas, semangat serius, nanti mudzakarah. Nah, kalau belum sologan kan dimulai lagi lah. Ini malam ini belum mulai ngaji, malam Kamis diundur lagi ya. Ngaji malam wes yang begitu aki-aki semua, mundar mundur ya. Oke, dikit lagi ya, baru berapa menit loh, ngaji itu 2 jam itu baru kenyang. Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa alal ali. Nah ini kok kaidah keren lagi kalau saya bilang, dan atas keluarga gua bermula lafaz al-ali atau ali keluarga, tulis keren ini, ismu jam'in itu isim jamak, rekan tulis dan cengengesan karena itu sulit, nggak semua ustadz paham. Terus terang aja udah, ismu jam'in itu isim jamak, la wahida lahu min lafzihi, la wahida yang tidak ada jenisnya mufrad itu maujud, tulis mufrad aja, tunggal itu maksudnya. La wahida yang tidak ada jenisnya mufrad itu maujud, lahu bagi lafat al-ali min lafzihi dari lafadznya. Udah. Wa asluhu dan bermula asalnya lafadz alun, awalun itu lafadz awalun, kajamalin seperti lafadz jamalin, bijalili tasghirihi dengan dalil bisa ditasghirkannya lafadz al wa ala alihi itu loh kan, kalian hafal kan, alihi itu awalnya awal, ala uwailin atas lafadz uwailin keluarga kecil, itu maknanya uwail, tulis ala uwailin atas lafadz uwailin. Kalau wa ala alihi ya atau ali Muhammadin keluarganya Nabi Muhammad, keluarga maknanya alun, berarti kan. Nah kalau uwailun keluarga kecil, nah, gitu loh, itu tasghir namanya. Udah titik nih gua tulis biar tahu kalian. Lafadz itu kan tadi wal ali, keluarga maknanya. Perhatikan, itu disebut ismu jam'in. Ini santri ya belum tentu paham. Lu serius, ini bukan masalah gampang. Tuh. Jadi apa tadi, la wahida lahu min lafzihi, nggak ada mufradnya. Kalau umpamanya kolamun atau fi'lun lah yang kalian hafal, fi'lun jamaknya af'alun, ini namanya jamak taksir. Nyambung nggak? Zaidun umpamanya jamaknya zaiduna atau zaidina, ini ada namanya jamak mudzakkar salim kan gitu, dan seterusnya.
Ini af'alun ada tunggalnya fi'lun. Zaiduna atau jamak taksirnya zuyud. Ada mufradnya zaidun. Nyambung. Tapi lafaz alun wal ali, kalau ini kan alun wala ali itu loh. Maknanya keluarga itu bukan jamak tapi isim jamak. Isim yang menunjukkan makna banyak tapi tidak ada mufradnya. Nyambung. Itu yang saya bilang sulit. Begitu loh. Jadi ya begitu bahasa Arab itu gitu loh. Nah, itu seperti itu. Oke. Wa alal ashabi, dan atas ashab keluarganya Nabi. Ashab sahabatnya Nabi. Gua bermula lafaz al ashab jam'un itu jamak. Li sahibin harokatin kalian. Li sahibin, lu rehan belajar nulis ngelogat. Jadi harokatin doang kitab. Tuh. Pemula, makanya pemula yang cerdas. Ngaji yang serius, yang tekun. Ngaji nahwu nggak bisa buat main-main. Begitu loh. Li sahibin, bagi lafaz sahibin. Lafaz sahibin bikasril khai, dengan dibaca kasroh haknya. Sahibin. Mukhaffafu. Mukhaffa. Mukhaffafu sahbin bisukuniha, yaitu takhfifnya lafaz sahbin bisukuniha dengan dibaca sukun haknya. Au mukhaffafu sahibin, atau lafaz yang ditakhfif dari lafaz sahib bihadfil alifi, dengan membuang alif. Walaisa, dan tidaklah ada apa lafaz ashab jam'an itu jamak, li sahbin, bagi lafaz sahbin. Harokatin lagi itu jelimet itu. Li sahbin, bagi lafaz sahbin. Lafaz sahbin bisukunil ha'i, dengan dibaca sukun haknya. Li annahu itu dhamir sya'an. Li annahu rehan disimak. Li annahu, karena sesungguhnya kejadian. Lam yattorid, tidaklah berlaku. Lam yattorid, tidak berlaku apa jam'u fa'lin, menjamakkan lafaz yang mengikuti wazan fa'lin. Wazan fa'lin tadi bisukunil aini, dengan dibaca sukun ainnya. Kalau sahbun itu kan berarti mengikuti wazan fa'lun, berarti kan? Nah, enggak datang, enggak berlaku ala af'alin, atas wazan af'al, enggak ada. Illa idza kana, kecuali apabila ada apa fa'lun tadi mu'tallal aini, itu mu'tal ain fiilnya. Maksudnya mu'tal ain fiilnya berupa huruf ilat. Ini bukan ngaji cek-cek loh. Akhir Japir kan udah serius sama si Junet. Nah, kayak seperti itu. Saubin wa aswabin, maknanya saubin pakaian. Gak tahu ini kenapa ada diantrin pakaian. Pakaian siapa saya nggak tahu. Ya kan? Dan besok-besok saya nggak mau tahu kelakuan lu pada begitu. Begitu loh. Makanya saya harap rekan ya nggak usah ngajak bocah-bocah. Gua malu, lu yang ngajak, ya kan? Nah, gua yang ketemuan. Sama aja ngelemparin tai ke muka gua. Seolah-olah anak alajis.
brengsek semua kan seolah-olah begitu. Jangan begitu jadi orang. Padahal kesalahan lu yang suka ngajak. Mana tadi? Wababin dan babin pintu maknanya jamanya abwab. Walali sohibin dan tidak juga jamak bagi lafaz sohib bil alifi dengan alif setelah shad. Li'annahu karena sesungguhnya kejadian lam yattorid kalian harokatin lalu bahasanya lam yatrud lagi. Kalau lam yatrud tertolak, ini yattorid ittoroda asalnya ittaroda biar canggih kalian. Lam yattarid itu tidak datang apa jama'u fa'ilin menjamakkan yang mengikuti wazan fa'ilin bil alifi dengan pakai alif setelah fa'nya ala af'alin atas jamak af'al nggak ada gitu loh. Waqad abdalan nazimu minal ali wal ashabi waqad abdala dan betul-betul telah membuat badal siapa an-nazimu kiai yang mengarang nazom minal ali dari lafaz al-ali tadi maknanya keluarga wal ashabi dan al-ashab membuat badal kaulahu pada ucapannya nazim yaitu man atqanul qur'ana bil i'rabi man. Nah berarti kan aska maftuh sama pakai man itu isim mausul mustarok mufrad tasniyah jamak muzakkar muannas ucapannya man berarti 1, 2, 3 laki-laki perempuan itu man isim mausul mustarok. Nah ditafsiri oleh Kiai Syarih ay allazina ayil lazina tegasnya mereka itu menandakan kalau allazina isim mausul tapi khusus untuk jamak laki-laki yo. Atqanu maknanya atqanu ay ahkamu yang menegakkan hukum siapa man al-Qur'ana pada Quran Al-Quran. Lafaz Al-Quran minal qur'i itu terambil huwa minal qur'i terambil dari masdar al-qur'u wahwa dan bermula al-qur'u al-jam'u itu maknanya al-jam'u mengumpulkan. Quran itu maknanya terambil dari masdar qur'u. Qur'u itu maknanya kumpul mengumpulkan. Tuh. Itu kalau secara bahasa. Wa maknahu dan bermula maknanya Al-Quran menurut istilah. Itu definisinya. Al-kalamu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitalawatihi al-mutahaddi bi aqsari suratin minhu. Al-kalamu itu kalam. Itu kalam kan nanti dibahas. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil fat'i. Iya kan? Kalamuna lafzun mufidun mufraduan itu. Al-munazzalu yang diturunkan. Ala sayyidina diturunkan. Ala sayyidina atas tuan kita. Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya kalam al-muta'abbadu. Oh, perhatikan al-muta'abbadu. Yang baca pakai mah al-muta'abbadi. Kan ala sayyidina, Pak. Bukan itu sifatnya kalam, bukan sifatnya sayyidina Muhammadin. Paham tuh?
teliti, oh gitu loh. Al muta'abbadu yang dihitung ibadah, tulis. Lu diarti nggak sih Kong itu? Lu lihat aska, dilugat per kalimat. Yang dikasih kitab, makanya serius ngajinya. Paham nggak? Makanya ngaji tuh ngeliat jangan keminter kalau saya bilang. Lu kok sama tuh. Wah, dari tadi ditulis, yang diartiin itu apa ditulis, nggak ngerti logatnya. Tanya sama sebelahnya, gitu loh. Kalau saya ngaji masa kontrol serius, gitu loh. Kalau ngaji sama yang lain kalian tidur kok diantepin, kalau saya nggak bisa seperti itu. Kalian ngobrol, kalau ngaji sama yang lain dibiarkan, kalau saya nggak bisa, saya tanggung jawab dunia akhirat. Oh, gitu loh. Itu aja masih meleng. Al muta'abbadu yang dihitung ibadah apa bitilawatihi dengan membacanya kalam. Al mutahaddi yang melemahkan apa kalam bi aqsari suratin dengan paling pendeknya surat minhu dari kalam. Quran secara definisi adalah al-kalamu al-munazzalu, kalam yang diturunkan atas Nabi Muhammad yang dihitung ibadah dengan kira membacanya. Kita membaca Al-Quran ini loh, hitung ibadah. Kayak sebelum maghrib disuruh wiridan, innahu min Sulaimana, pada males. Allahu nurus samawati wal ard, pada males. Wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, pada males, ya kan? Al mutahaddi bi aksori suratin, Quran ini bisa melemahkan musuh dengan surat yang terpendek sekalipun. Yang memusuhi Islam dari dulu banyak, sekarang mah banyak. Donald Trump sama Netanyahu jelas memusuhi Islam. Dari dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab, itu yang ngarang Quran tandingan, termasuk ngarang surah Al-Fil. Itu Al-Fil, Mal-Fil, Adzanabut Tawil, ya kan? Gajah, tahukah kamu gajah, binatang yang ekornya panjang, ya? Itu menandingi lafaz ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan kisah nyata. Alam taro kaifa, iya kan, menceritakan Raja Abraha dari Yaman, dari Son'a, ketika mau menyerang Ka'bah, iya kan, ada historis sejarahnya. Tapi kalau Al-Fil, Mal-Fil, Adzanabut Tawil, karya Musailamah, makanya karena dia pembohong, gelarnya Al-Kadzab, tukang bohong. Dan tukang bohong lu, sekolah bolos ngaku pakai seragam, bohong, kadzab. Tuh. Oke, bisa babil i'rabi, dengan sebab i'rab lagi lah. Islaulal i'rabu, karena jikalau tidaklah bermula ada i'rab, lam yu'lam, maka tidak diketahui apa al-muradu, perkara yang dimaksud. Loh, kalau Quran ini nggak di-i'rabi, loh ya ngaco bacanya, ya kan? Umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin, anu aja lah yang sering kalian baca itu, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr, ya kan? Orang yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul ada fi-nya. Ya, imamnya kagak ngerti nahu. Wa ma adraka ma lailatul, lailatul kan dibenerin itu sama makmum. Lu bagaimana sih, balik dia.
Lu gimana sih? Gua tadi inna anzalahu fi lailatul lu salahin. Giliran gua baca wa ma adraka ma lailatul lu salahin lagi lah. I'rab itu namanya. Paham? Lu kenapa itu fi lailati? Kok lailati ada fi? Nah, terus wa ma adraka ma lailatul qadr itu mubtada, dibaca mubtada, khobar kan dibaca rofa. Nyambung. Orang lu semalam kalau nggak, dan sering itu orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lu orang anna kok muhammadur. Kalau la ilaha illallah muhammadur bener itu i'rab. Jelas ya? Nyambung nggak? Ini pentingnya ilmu nahwu. Jadi nanti hikayat yang berikutnya belajar ilmu nahwu itu penting sekali karena untuk mengawal keabsahan Al-Quran diantaranya adalah dari jalur ilmu nahwu. Ilmu nahwu di mana-mana sedikit peminat. Senengannya hadroan. Kenapa? Wah, hiburan kenyang. Seneng joget-joget ya. Wah, bisa begitu dah. Model kayak Andri ya. Coba lu dari awal taubatan nasuha. Ini lah sekarang aja Andri ada motornya baru dia. Lu jangan minjem Kang Angkong, ngerti? Enggak biar apa? Senya patah lu suruh ganti ya, lu nggak gablek duit dah, masalah dulu. Oke, sementara itu dulu waliza hukia itu ya, ini keren, ini nggak termasuk kronologi bagaimana ilmu nahwu ditegakkan. Oke, sementara ini dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.